Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali di podcast kita hari ini yaitu Health Talk. Semoga teman-teman yang mendengarkan dalam keadaan sehat, bahagia. Pokoknya bahagia deh pokoknya. Oke. Aku Nisha dan kali ini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Halo semua, kenalin aku Mahya. Halo semua, kenalin nama aku Rafni. Halo semua, kenalin aku Era. Halo semua, nama aku Semi. Oke. Ya. Oke, selamat datang teman-teman semua di podcast kita kali ini. Kita kali ini akan membahas penyakit yang mungkin beberapa waktu belakangan ini sempat rame, yaitu penyakit yang terkait dengan hantavirus. Walaupun namanya tuh kayak jarang banget didengar, tapi penyakit itu bisa menyebabkan penyakit yang sedikit serius. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih serius nih, apa sih hantavirus itu? Oke, aku mau jawab ya. Sebenarnya sedikit ilmiahnya, kalau hantavirus itu dia berasal dari kelompok famili Hantaviridae. Nah, itu tuh sebenarnya penyakitnya ditularkan oleh tikus. Itu. Nah, tikus yang menularkan itu sebenarnya dia nggak sakit, dia tuh sehat, tapi dia mengeluarkan sesuatu yang membuat virus itu menciptakan penyakit pada manusia salah satunya. Nah, gimana sih cara dia mengeluarkan virus itu? Itu tuh bisa dari urin, air liur dia, terus juga dari feses yang dia keluarkan. Kita lihat di beberapa tempat itu pasti ada kan banyak kotoran-kotoran tikus yang bersebaran gitu. Itu juga bisa salah satunya membawa virus yang namanya hantavirus ini. Itu. Jadi dari tikus yang sehat atau enggak sehat juga bisa nulari, maksudnya bisa menyebabkan penyakit hantavirus itu. Iya benar. Dan itu tuh kita nggak bisa tahu kalau tikus itu tuh sebenarnya sehat atau enggak. Tiba-tiba aja dia bawa virus itu gitu loh. Ya. Jujur itu yang lebih berbahaya dari yang bisa kita lihat. Kayak misalkan itu tadi, karena kita nggak bisa lihat dari mata telanjang tuh tikus bawa virus nggak sih sebenarnya. Tiba-tiba kotorannya aja kita abaikan gitu. Tapi intinya itu kalau misalnya kan tadi itu tikusnya kita tidak bisa tahu dia itu pembawa virus apa enggak, dia sehat apa enggak. Itu sih pembelajaran, maksudnya kita belajar bahwa tidak semua yang baik dilihat itu nanti akan membawa dampak yang positif. Itu juga bisa membawa dampak yang negatif. Seperti itu. Oke, kalau gitu virus ini tuh bisa menular antar manusia kah atau gimana? Kayak misalnya contoh kayak COVID-19 kan itu menular antara manusia, kontak langsung dengan manusia kayak gitu. Apa virus ini tuh sama nggak sih sama COVID gitu? Kalau enggak ya, jujur sebenarnya untuk penularannya sendiri sih bukan dari manusia ke manusia, justru langsung dari tikus itu sendiri ke manusia. Jadi kalau dianggapnya sama kayak COVID-19 itu sebenarnya kurang tepat. Dulu aku pikir sih pas hantavirus ini viral-viral tahun kemarin ya maksudnya aku pikir ini maksudnya dia itu sama kayak COVID seperti yang nih pikirkan tadi, itu penularannya itu kayak dari manusia ke manusia. Itu yang membuat aku waktu itu kayak takut gitu loh, takutnya kita nanti kayak pas kita masih di bangku SMA SMP kan dulu, terus takutnya kuliah juga nanti ya dari rumah gitu, itu kan nggak asik banget tuh. Misalnya kayak dari makanan atau dari misal orang lagi bersin gitu, terus si virusnya itu kesebar kah atau dari yang hal-hal lain? Itu tadi kan hantavirus ini kan itu bukan dari manusia ke manusia ya, tapi itu dia itu melalui udara. Nah, ketika suatu tempat itu sudah ada virus
hantavirus ini tadi itu ketika kita menempati ruangan yang sudah ini terkontaminasi sama virus ini, itu kita bisa tertular. Nah, dari situ. Iya, jadi tuh gini, misalkan ada nih kotoran di ujung situ, ada kotoran tikus. Nah, terus kita langsung sapu aja gitu. Itu yang sebenarnya bikin partikel-partikel virus itu tuh nyebar ke udara, terus kita hirup. Jadi itulah salah satunya kenapa kalau misalkan kita ada nemu kotoran tikus tuh nggak bisa kita langsung sapu gitu aja. Berarti nggak boleh disapu ya? Iya. Kita bisa kasih desinfektan dulu. Biar ya walaupun kita mungkin nggak tahu ya itu tuh sebenarnya bawa virus atau enggak. Tapi untuk mengantisipasi gitu, kita tetap harus semprot pakai desinfektan gitu. Baru kita bersihkan. Jadi kalau misalnya seseorang nih kayak dia tuh terkena hantavirus itu, kayak gejalanya tuh kayak gimana? Kan kita belum tahu ya gejalanya tuh kayak gimana. Awalnya itu seperti flu, tapi dia punya penyakit umum itu seperti demam, terus pegal-pegal, kemudian itu sakit kepala dan badan lemas. Berarti gejalanya itu kayak umum ya kan? Iya. Gejalanya itu sangat umum di kalangan masyarakat ya. Gitu. Jadi agak susah ya kalau seandainya itu udah tertular nih sama virus ini. Nah, biasanya kan masyarakat tuh apalagi emak-emak sama bapak-bapak di rumah tuh kalau seandainya ada demam itu, aduh masuk angin, padahal kan nggak tahu itu kena hantavirus ini. Tahu kan kalau nggak maksudnya orang awam gitu. Jadi gimana tuh kalau misalnya dia datang ke rumah sakit, kayak si dokter buat diagnosisnya itu kayak gimana? Karena kan itu penyakitnya cukup umum ya. Iya kan untuk tadi kan disebabkan oleh penyebaran melalui udara ya. Jadi mungkin bisa segera diperiksakan kalau misalnya kita punya demam, flu dan lain-lain seperti yang tadi disebutkan. Lalu tiba-tiba muncul sesak di dada itu salah satu bentuk komplikasinya karena dia kan menyebarnya melalui udara. Terus nanti dokter bisa nyaranin untuk pemeriksaan ke lab. Bener sekali. Seperti yang kita lakukan. Kita kan, guys, for your information, kita tuh dari Prodi TLM. Jadi yang mungkin besok kalau misalkan ada kita ketemu salah satunya virus hantavirus ini, kita bisa cek lab dari salah satunya dari darah sih ya, karena kita bisa tahu nanti di tubuh kita itu sebenarnya ada apa sih yang salah gitu. Betul banget. Oke, sekarang aku mau nanya sama kalian. Kayak beberapa orang tuh kebanyakan, termasuk saya, itu kalau misalnya ada tikus di rumah tuh kayak cuman kayak diusir gitu doang, nggak kayak langsung dibunuh atau diapain. Itu kenapa? Padahal kan udah tahu dia tuh kayak membawa penyakit yang cukup serius kayak gitu. Itu kenapa? Itu sebenarnya PR sih dari kita sendiri, anak kesehatan yang mungkin sudah tidak awam dengan hal-hal seperti ini, dan banyak sekali di luar sana tuh yang masih awam terkait virus-virus yang kayaknya tuh apalagi dengan gejala yang sangat umum kayak cuman flu doang, demam doang, tapi itu kita nggak tahu komplikasi yang bakal terjadi itu apa. Jadi ini salah satu salah satu bentuk nyata kita sebagai calon nakes yang mau menyebarkan informasi gitu buat semuanya bahwa ada loh penyakit yang dia tuh tiba-tiba bisa bawa komplikasi yang serius banget. Ya, tapi sejujurnya itu tadi kan katanya itu kalau di rumah kalau lihat tikus khusus, aku juga pas kecil kalau lihat tai tikus kayak gitu. Tapi kan karena minimnya informasi. Sejujurnya ya pas baru viral kemarin tuh yang hantavirus, aku tuh belum tahu sama sekali ada penyakit hantavirus ini. Iya sama. Pas setelah itu kemarin dia itu viral, terus aku searching nih di Google. Oh, jadi hantavirus ini gini-gini. Aduh, aku dulu pas di rumah lihat ini kotoran tikus. Di iniin gitu. Oh, kayak gampang gitu ngebersihinnya. Iya, karena nggak tahu ini sebenarnya karena kan bisa kecil juga bentuknya. Jadi kayak udah lah. Karena nggak tahu ini nanti bisa bawa penyakit itu. Kita nggak tahu. Itu karena minimnya informasi. Gitu. Oke, mitos atau fakta, semua jenis tikus itu dia membawa penyakit yang namanya hantavirus. Menurut kalian nih, itu mitos atau fakta? Itu tuh
Mitos. Karena tuh ada cuman beberapa spesies yang dia tuh utamanya kayak yang kebanyakan membawa virus itu. Salah satunya itu tikus got. Ada juga tikus rumah gitu. Tikus sawah. Iya, tapi bukan berarti kita jadi mengabaikan Mengabaikan. tikus-tikus yang lain ya. Iya. Betul Jadi sekali. Tetap kita perlu waspada. Baik Fun fact, jujur aku tuh nggak tahu bedain mana tikus rumah, Iya, tikus benar, tikus benar. Sawah. Ya, benar. Ya, aku tuh bisa bedain ya. Kalau tikus rumah itu agak Agak apa rapi. ya? Enggak coy, itu nggak terlalu berisi sih. Kurus. Aku lihatnya kayak gitu Kerempeng. karena kita kan dari kampung nih ya. Terus kalau tikus got itu kotor banget coy. Aku pikir yang paling banyak menular tuh Tikus got. Iya. Tikus, kalau tikus sawah itu lemaknya banyak banget. Soalnya besar-besar coy. Iya, apalagi itu di Dimakan. kampungku ya. Ini tikus dari sawah itu bisa dimakan, coy. Oh iya. Iya. Berarti itu gimana kan? Dia kan bawa virus, dimakan. Itu berarti langsung dong. Itu aku bilang tadi kan kita kan dari minimnya informasi. Oh, Iya. Tapi sehat. Iya, tapi sehat kan? Sumpah sehat banget. Dagingnya itu kata mereka ya, aku kan belum pernah makan tuh. Kata mereka tuh enak kayak daging ayam. Wah guys, kita harus lebih hati-hati ya guys. Iya. Jangan apa ya? Di era sekarang ini kita tidak boleh minim informasi. Takutnya tadi keenakan makan tikus meninggal ya Allah, nggak bisa. Astagfirullah. Jangan. Kayak langsung kemana ya? Tapi kan dia manusia tikus ke manusia. Emang kalau dimakan Kalau ini ya sebenarnya mungkin kalau sejauh ini sih belum ada ya kasus dari orang. Nah, makan berarti kita tikus ini gitu. dari itu kayak meluruskan dari yang ditanyain tadi, sebenarnya kalau dimakan itu gimana sih? Iya. Tadi kan ada nih tanya, Ah. berarti penularannya kan bisa langsung kena. Itu jujur emang belum ada kasus kalau penyebaran utamanya itu dari manusia yang makan daging tikus langsung kena virusnya, tapi justru bisa kontaminasinya tuh ketika dia tuh lagi kayak ngulitinnya, lagi ngolahnya gitu. Oh. Kalau untuk makannya sih katanya sih ya Belum ada. Belum dikata. belum ada. Tapi kan pas saat makannya, pas mengolahnya itu kan. Iya, tapi ya kita juga nggak tahu sih ya kenapa ya, untungnya sih pada sehat-sehat aja ya walaupun mengonsumsi itu. Ya sebenarnya nggak bisa ya, harus berhati-hati juga kalau mengonsumsi itu. Jadi pada intinya virus ini tuh menularnya tuh melalui udara tadi kan, makanan, habis itu berarti nggak kayak COVID ya, kayak menular antara manusia Ya. itu enggak. Aduh, nggak siap sih libur 2 minggu lagi jadi 2 tahun. Astaga. Aduh, jangan. Siap, tolong. Udah gak mau kayak gitu. Oke, kayak pembahasannya cukup seru ya. Jadi hari ini tuh kita belajar bahwa hantavirus itu memang jarang ya terjadi. Tapi bukan berarti boleh disepelein. Kita tuh harus melakukan pencegahan terbaik yang dimulai dari menjaga kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan lah. Kita tuh harus nerapin semua itu. Lalu kita harus berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi ya, kayak menyebarkan segala penyakit gitu. Intinya kita harus jaga kebersihan guys. Oke, makasih ya buat seluruh narasumber yang udah berbagi ilmu hari ini dan yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga kalian tetap dijaga kesehatannya, tetap menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya. Kayaknya itu aja dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.